Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Isran Muhammad Pakaya. Baik, hari ini saya akan membahas tentang bidik misi dan KIP kuliah. Oh ya, teman-teman yang baru bergabung di channel ini, perkenalkan, nama saya Isran Muhammad Pakaya. Saya adalah alumni penerima bidik misi tahun 2017 di Institut Pertanian Stiper Yogyakarta. Nah, kemarin ketika saya bertemu dengan adik-adik kelas saya, adik tingkat saya, mereka kebingungan tentang KIP kuliah dan bidik misi. Mereka bertanya, KIP kuliah dan bidik misi itu program yang sama atau tidak? KIP kuliah dan bidik misi itu terpisah antara Kemendikbud dan Kemenak atau tidak? Nah, melalui video ini saya akan coba bantu jawab sehingga teman-teman bisa mengetahuinya. Nah, yang akan saya bahas pertama adalah apa sih bidik misi dan KIP kuliah. Jadi teman-teman harus tahu dulu sejarah baik bidik misi maupun KIP kuliah. Nah, untuk bidik misi teman-teman itu adalah program bantuan yang sasarannya adalah yang punya prestasi tapi terkendala ekonomi untuk melanjutkan studi. Jadi sasarannya adalah calon mahasiswa, sehingga video ini lebih cocok untuk teman-teman yang mau lanjut kuliah ya, yang bingung. Nah, bidik misi adalah program di zaman Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, presiden kita yang ke-6, di bawah Menteri Muhammad Nuh, Menteri di Pendidikan dan Kebudayaan saat itu. Bidik misi digagas pada tahun 2010 dan diresmikan oleh Bapak SBY saat itu di UGM. Ada videonya viral, mungkin teman-teman pernah lihat. Jadi itu adalah awal mula dari adanya program bidik misi. Nah, program bidik misi itu dijalankan oleh Bapak Presiden Jokowi di satu periodenya dan berakhir di tahun 2019. Jadi kurang lebih bidik misi itu berumur 10 tahun program ini, dan sudah banyak sekali alumni bidik misi yang sukses, seperti ada Mbak Raini, kemudian Mbak Birul, Mas Ujang, Mas Ahmad Adrianto, serta Mas Budin. Itu contoh-contoh alumni penerima bidik misi. Nah, sedangkan yang KIP kuliah adalah program yang digagas oleh Bapak Presiden Joko Widodo, presiden kita sekarang ini. KIP kuliah atau Kartu Indonesia Pintar Kuliah merupakan program yang dimulai pada tahun 2020 untuk menggantikan program bidik misi, teman-teman. Jadi sekarang merupakan tahun kedua menuju tahun ketiga keberjalanan dari program KIP kuliah. Nah, teman-teman sudah paham nih apa bidik misi dan apa KIP kuliah. Next, langsung kita bahas tentang persamaan dan perbedaannya, karena menurut perspektif banyak orang, KIP kuliah ini sebenarnya adalah program bidik misi yang berganti nama. Benar gak demikian? Nah, kita bahas. Yang pertama adalah persamaannya, teman-teman. Persamaan yang pertama yaitu sasaran. Dari sasaran tidak ada perubahan ya, teman-teman. Baik KIP kuliah maupun bidik misi sama-sama diperuntukkan untuk teman-teman yang berprestasi tapi memiliki keterbatasan ekonomi atau dari keluarga miskin, terus dari penyandang disabilitas, terus yang dari daerah 3T, serta teman-teman yang mungkin mengalami bencana seperti tsunami, gempa bumi, gunung meletus, serta mungkin kejadian konflik seperti yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Nah, dari sasarannya sudah sama, teman-teman. Kemudian pendaftarannya. Untuk pendaftarannya baik bidik misi maupun KIP kuliah juga sama, teman-teman. Itu melalui jalur SNPTN
swasta, jalur mandiri, tidak ada perbedaan. Kemudian untuk universitas, nah universitas yang menerima mahasiswa dari program bidik misi maupun KIP kuliah juga sama teman-teman. Jadi sama-sama yang dari Kemendikbudristek serta Kemenak, baik PTN maupun PTS. Kemudian untuk kewajiban teman-teman, kita tahu kalau yang bidik misi punya kewajiban harus mempertahankan IPK. Sama teman-teman, KIP kuliah juga seperti itu. Ada standar IPK baik yang PTN maupun PTS. Kemudian wajib lulus 8 semester. Jadi yang dibiayai hanya 8 semester teman-teman. Sama bidik misi, KIP kuliah hanya membiayai selama 8 semester. Nah mungkin teman-teman yang dari kesehatan mungkin ada program profesi nanti, itu juga dibiayai baik oleh bidik misi maupun KIP kuliah. Nah kemudian untuk penerimanya teman-teman, penerimanya juga sama. Jadi penerima bidik misi maupun KIP kuliah adalah calon mahasiswa yang lulus tahun ini, jadi akan mendaftar tahun ini serta 2 tahun sebelumnya. Jadi kalau hitungannya 2 tahun sebelumnya, kalau tahun ini 2021, berarti yang bisa mendaftar adalah teman-teman yang dari 2019. Begitu seterusnya. Nah kita sudah tahu nih persamaan dan perbedaan dari KIP kuliah. Jadi teman-teman sudah paham ya apa bidik misi dan apa KIP kuliah, kemudian persamaannya. Nah yang akan kita bahas adalah perbedaannya. Dari segi perbedaan antara KIP kuliah dan bidik misi, yang pertama dari uang saku atau uang hidup bulanan nih. Kalau kita dulu di bidik misi ada namanya salah satu cair ya teman-teman. Jadi setiap mendekati waktu cair itu pasti ribut banget, kita menanyakan kapan cair. Nah yang kita tanyakan yaitu uang saku atau uang bulanan. Kalau saya di tahun 2017 itu teman-teman, saya menerima 4,2 juta itu untuk bidik misi ya teman-teman. Nah ini mengalami perubahan dari tahun 2010 sampai tahun 2016, kalau nggak salah itu 500.000 rupiah. Jadi per 6 bulan kita menerima 3 juta. Kemudian di 2017 menerima 4,2 juta. Jadi sampai tahun 2019 4,2 juta. Nah itu untuk bidik misi teman-teman. Gimana kalau yang KIP kuliah? Kalau di KIP kuliah di tahun 2020 itu sama teman-teman, yaitu 4,2 juta. Tapi di tahun 2021 itu ada perubahan untuk uang saku. Jadi untuk uang saku KIP kuliah tahun 2021 dan seterusnya itu ditetapkan berdasarkan tingkat kemahalan suatu daerah teman-teman. Jadi kalau yang di daerah Sulawesi dan di Jawa itu akan berbeda. Nah pembagiannya itu ada 5 klaster teman-teman. Klaster pertama itu 800.000, ini berarti yang biaya hidupnya rendah. Kemudian klaster kedua 950.000, klaster ketiga 1,1 juta teman-teman. Klaster keempat 1,250.000, kemudian klaster kelima, klaster tertinggi 1,4 juta. Nah daerah-daerahnya nanti ada panduan-panduan untuk daerahnya, bisa teman-teman cek di website KIP kuliah atau di website Kemendikbudristek. Nah tentu terjadi perbedaan yang besar ya teman-teman, dari 4,2 juta menjadi sesuai klaster. Berarti kalau yang paling besar 1,4 itu per 6 bulan dia akan menerima 8,4 juta. Kemudian kalau yang paling rendah 800.000 dia akan mendapat 4.800.000. Nah teman-teman sudah bisa melihat nih betapa berbedanya. Ini dimaksudkan agar teman-teman yang daerahnya biaya hidupnya mahal itu bisa survive dengan uang ini, karena selama ini kan kita disamakan tuh, padahal kan setiap daerah kan berbeda-beda, ada yang daerahnya mahal, ada yang tidak. Nah
ini saya rasa salah satu terobosan yang baik ya dari KIP kuliah. Kemudian SPP teman-teman, kalau saya di tahun 2017 saya tanya ke pihak kampus itu Kemendikbudristek itu membayarkan 2,4 juta SPP saya. Kalau di jurusan saya SPP-nya 5 juta. Berarti kampus saya nombok 3,6 juta ya teman-teman. Nah itu dari SPP bidik misi. Artinya ada peran besar kampus dalam mendukung perkuliahan saya ya teman-teman. Rektor saya menyatakan itu salah satu bentuk CSR kampus saya kepada pemerintah. Jadi mendukung pemerintah untuk meningkatkan SDM yang ada di Indonesia. Nah di KIP kuliah teman-teman di tahun 2020 itu tidak ada perubahan, sama 2,4 juta. Jadi tidak ada perubahan. Di tahun 2021 ini berubah teman-teman, dari 2,4 juta itu disesuaikan dengan prodinya. Kalau yang prodi akreditasnya A itu maksimal 12 juta, yang prodi akreditas B maksimal 4 juta, yang prodi akreditas C maksimal 2,4 juta teman-teman. Jadi sangat berbeda ya KIP kuliah dan bidik misi di tahun 2021. KIP kuliah di tahun 2021 SPP-nya itu sudah disesuaikan dengan akreditasi. Tujuannya apa? Sehingga teman-teman yang mau masuk di akreditasinya A itu bisa teman-teman, jadi tidak ada keraguan lagi. Seperti saya kemarin akreditasi B, SPP-nya harusnya 5 juta tapi cuma dibayarkan 2,4 juta, artinya nanti ada gap yang jauh ya, sehingga kita berpikir kembali apakah kita bisa mendaftar di prodi ini sementara prodinya mahal. Begitu juga teman-teman yang mau mendaftar di prodi kedokteran kah atau ke teknik, nah itu kan biayanya besar-besar. Nah teman-teman, KIP kuliah di tahun 2021 tidak perlu khawatir, itu sudah disesuaikan dengan SPP akreditas prodinya. Ini juga salah satu terobosan yang baik dari Bapak Menteri kita Nadiem Makarim, bagaimana dia bisa meningkatkan anggaran di KIP kuliah sehingga calon mahasiswa baru di KIP kuliah ini bisa mendaftar di prodi-prodi mungkin yang kampusnya mahal tapi bisa mendaftar di situ. Kemudian untuk kuota teman-teman, kuota bidik misi dari tahun 2010 sampai tahun 2019 berdasarkan data dari Kemendikbudristek itu berjumlah 652.445. Itu selama 10 tahun sudah banyak sekali yang dibiayai oleh Kemendikbudristek, yaitu sekitar 600 ribuan mahasiswa teman-teman. Nah berarti kalau terakhir tahun 2019 yang masih ongoing sampai sekarang itu masih ada sekitar dua angkatan ya teman-teman. Jadi masih ada yang ongoing dan sudah banyak yang alumni. Bagaimana dengan kuota KIP kuliah? Kuota KIP kuliah di tahun 2020 itu sebanyak 200.000 mahasiswa teman-teman, 1 tahun. Dibanding bidik misi selama 10 tahun baru sekitar 600.000. Berarti terjadi peningkatan hampir 10 kali lipat untuk kuota KIP kuliah. Jadi bisa lebih banyak calon mahasiswa yang dibantu oleh KIP kuliah. Bagaimana di tahun 2021? Di tahun 2021 tidak ada perubahan, juga tetap 200.000 mahasiswa, artinya dalam 2 tahun KIP kuliah itu sudah ada 400.000 mahasiswa. Kalau di tahun depan 200.000 lagi berarti 600.000. Jadi yang bidik misi selama 10 tahun 600.000 bisa dikejar oleh KIP kuliah dalam waktu 3 tahun menjadi 600.000. Tentu ini sesuatu yang sangat mengembirakan ya buat kita teman-teman. Jadi akan lebih banyak lagi adik-adik kita yang SMA sekarang, SMA sederajat yang bisa merasakan manfaat dari KIP kuliah ini. Nah, untuk pembagiannya, jadi sama di 2021 itu ada pembagian yang
kampus-kampus yang akreditas A itu akan mendapat 61.000 mahasiswa, yang akreditas B itu akan 112.000 mahasiswa, yang akreditas C itu akan mendapat 27.000 mahasiswa. Nah, pengalaman saya di tahun 2017, kami itu ada 10 orang penerima mahasiswa bidik misi di kampus saya di Institut Yogyakarta. Kemudian di tahun 2019, di tahun terakhir bidik misi itu hanya menerima 6 orang mahasiswa, teman-teman. Jadi kuotanya terbatas. Nah, KIP kuliah di tahun 2021 ini kampus saya menerima 27 orang tersebar di 3 fakultas. Sementara di zaman saya hanya bisa di 1 jurusan. Nah, ini kan tentu suatu peningkatan. Artinya dari bidik misi ditingkatkan ke KIP kuliah, kuotanya lebih banyak. Dari 600.000 dalam waktu 10 tahun menjadi 400.000 dalam waktu 2 tahun. Nah, dalam waktu 3 tahun ada kemungkinan akan menyamai torehan dari bidik misi dan bidik misi di 10 tahun terakhir. Nah, itu teman-teman untuk kuotanya. Jadi kita sudah paham perbedaan serta persamaan dari KIP kuliah dan bidik misi. Saya menyimpulkan bahwasannya KIP kuliah merupakan penyempurnaan dari program bidik misi, teman-teman. Jadi ada benarnya yang disampaikan oleh banyak orang bahwasannya KIP kuliah adalah bidik misi yang berganti nama. Tapi saya menyimpulkan KIP kuliah adalah penyempurnaan dari bidik misi. Jadi soal nama itu mungkin ada sesuatu hal yang mungkin kita tidak tahu ya, karena kita sering melihat beda presiden, beda program, mungkin seperti itu. Tapi tidak masalah selama program itu baik, selama program itu ditingkatkan, tidak ada masalah dengan semua itu. Oke, teman-teman yang sekarang berada di kelas 11, kelas 12 yang sedang gundah mau lanjut kuliah, dapat biaya dari mana, teman-teman tidak perlu khawatir karena pemerintah sudah menyiapkan KIP kuliah dengan kuota yang begitu besar, dengan uang saku yang sudah disesuaikan dengan kondisi daerahnya nanti. Teman-teman tidak perlu khawatir, tinggal berkuliah, pemerintah sudah menyiapkan fasilitasnya. Oke, itu dari saya. Kalau mungkin masih ada pertanyaan dari teman-teman, silahkan cantumkan di kolom komentar. Saya akhiri, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.